belajar tentang kasih karunia atau anugerah. Kasih karunia sama anugerah itu sama. Itu adalah sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Sesuatu yang tidak layak kita terima itu diberikan. Itulah kasih karunia, itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Di Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Di dalam Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi penebusan yang diberikan, yang dilakukan oleh Yesus, seharusnya kita yang harus dihukum. Betul? Jadi seharusnya kita yang dihukum. Dan kita lihat di Roma dulu, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu satu orang itu siapa? Siapa yang berdosa? Adam. Satu orang berdosa, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Adam berdosa, itu sampai turun kepada kita semua. Dosa satu orang. Padahal kita kan nggak pernah membunuh kan. Dulu kalau saya dibilang, yuk bertobat, saya marah, saya emang kenapa gua harus bertobat gitu loh. Bunuh orang juga enggak, suruh bertobat. Jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi bagi mereka. Amin. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi keselamatan kita adalah kasih karunia. Bukan kehebatan kita, kerajinan kita, kemampuan kita. Nggak ada urusannya. Kita dibenarkan karena cuma-cuma oleh darah Yesus. Oleh darahnya kita beroleh penebusan. Oleh kematian Yesus di kayu salib kita menerima penebusan. Bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita lahir di gereja. Saudara boleh lahir di gereja, kan ada namanya pastori, betul? Tempat para pendeta tinggal dan anaknya lahir di situ. Itu tetap dosa. Halo. Dosa harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Jadi saudara harus mengerti, ketika saudara menerima Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupan saudara, saudara bukan pendosa lagi. Tapi saudara bisa berbuat dosa. Ini dua hal yang berbeda. Pak Irfan boleh. Ini kalau dibuka ada kumisnya, kita panggil Pak Kumis. Jadi kalau saya punya utang, jangan saya lah, kalau punya utang kan gak enak ya. Mas Hari, nah, ini duduk Pak, di situ Pak. Jadi ini bos pengusaha, amin, nasi kucing. Karena Pak Sigit ini doain makan. Nah, Pak Sigit makan badannya gede sini. Dia makan nggak punya duit sampai duitnya habis dan punya utang terus. Ya. Sampai gemuk begini, tapi utangnya banyak sama bos nasi kucing. Ya kan? Nah, tapi ini mereka satu komsel juga. Nah, ketika hari sel, si tukang makan nasi kucing ini menghindar terus, karena takut ketemu bosnya, takut ditagih, nggak sanggup bayar. Dan karena bosnya ini punya belas kasihan, Pak Eng, ini kok si Pak Sigit sekarang kok jarang datang, malu sama saya katanya. Loh kok bisa malu? Dia punya utang sama saya, makan nggak bayar-bayar Pak. Lah kenapa kamu kasih utang? Udah tahu dia nggak bisa bayar kan? Kamu ini merusak apa? Merusak suasana. Komselnya akhirnya apa? Kucing-kucingan gara-gara makan nasi kucing. Ya kan? Dia nggak pernah datang karena takut ketemu. Akhirnya saya bilang, ya udah Pak, Bapak kan diberkati, betul, usahanya kan sukses, bisa nggak kasih pengampunan? Dosanya diampuni aja Pak. Maksudnya utangnya diampuni aja Pak, dilepasin Pak, diputihkan.
Tapi kan si bosnya ini nggak bisa ngomong sama si punya utang. Boro-boro ketemu, baru lihat aja dia udah ngumpet. Takut ketemu kan? Ayo, yang punya utang seperti itu nggak? Betul? Ya kan? Takut. Ya udah Pak Eng kasih tahu aja. Nah, saya datang kasih tahu. Dut. Nah, si Dut nih. Besok kalau nggak punya duit jangan makan. Kerja. Jangan utang. Bisa makan nggak bisa bayar, gimana sih, malu-maluin aja. Kan gitu. Ya udah sekarang gini, utangmu sudah dibayar. Kira-kira dia makan lagi nggak? Nggak tahu diri. Sudah dibebasin, makan lagi nggak tahu diri. Tapi bisa nggak? Bisa. Terus kalau dia jatuh lagi, nah, minta diampuni lagi dong. Gak usah bayar. Gak bisa. Sebagai orang percaya dia gak bisa hidup begitu. Walaupun memang Pak Irfan tetap, udah lu makan aja gak usah bayar, gak apa-apa. Dari pihaknya bosnya ini, dia penuh kasih dan dia bebasin. Kalau dia udah pasti tahu kan gak bisa bayar Pak, makan banyak lagi kan. Jadi yang ini harus bertobat. Halo, kerja. Kalau nggak kerja, kita bilang jangan makan, puasalah biar kempes. Utang melulu, kan begitu, betul? Nah, kalau dia mengerti namanya anugerah, seharusnya dia tidak menyia-nyiakan anugerahnya itu. Mentang-mentang ada anugerah, makan lagi, utang lagi Pak. Nanti syukur-syukur diampuni lagi, nggak usah bayar. Berarti orang ini ngerti nggak kasih karunia? Nggak ngerti, gede badannya aja. Betul? Nggak ngerti. Thank you Pak. Thank you Pak. Ya, boleh tepuk tangan buat mereka. Begitu juga dengan kita. Kita adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya. Kalau begitu kita bikin dosa lagi dong. Toh nanti diampuni, bagian Tuhan, darahnya telah dicurahkan satu kali dan untuk selama-lamanya. Tuhan tetap mengampuni kita, menerima kita apa adanya. Tapi kita nggak bisa hidup apa adanya. Hidup kita harus bertumbuh. Dari yang jelek, bertemu jadi lebih baik, dan terus berjalan lebih baik, dan semakin baik, semakin baik. Baru nama Tuhan bisa dimuliakan. Jangan jadi orang Kristen pengen makan nggak mau bayar. Tuh orang Kristen tuh makan nggak mau bayar. Tapi dengan gagahnya kan tetap masuk surga. Betul, tetap. Tetapi kita menjadi batu sandungan. Kita harus tahu siapa kita di dalam Kristus. Darah Yesus yang begitu mahal, yang telah menebus kita. Kita ditebus dari seorang pendosa. Kita dibenarkan karena kasih karunia. Cuma-cuma, tanpa berbuat apa-apa, karena percaya apa yang Yesus lakukan. Di Efesus dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usaha kita, itu bukan pekerjaan kita. Kita nggak bisa membanggakan apa-apa. Itu semua pemberian. Tapi ketika kita mengerti bahwa kita ini berharga, kita ini spesial, walaupun kita masih hidup dalam kelemahan, tapi kita tetap percaya. Fokus kita adalah, walaupun saya masih lemah, tapi saya percaya. Ketika saya mulai setiap hari, saya datang ke hadiratnya, Tuhan sang merubah saya. Yang lemah dikuatkan. Gak bisa dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, dengan berusaha kita. Gak ada. Semua kita tidak ada dengan perbuatan kita, usaha kita. Wah, saya berusaha dengan keras supaya saya bisa. Bukan itu poinnya. Kita harus tahu bahwa Yesus yang kaya telah dibuatnya telah menjadi miskin karena kita, supaya di dalam Dia kita diberkaya. Terjadi pertukaran di kayu salib. Nah, ketika kita mengerti ini, saya spesial, saya berharga. Harga saya, harga diri saya tidak ditentukan oleh jabatan saya, kekayaan saya. Kalau itu patokannya, gimana kita ketemu orang kaya kita minder, sementara kita kaya kita jadi lebih gede. Jalannya kan lebih beda lagi kan, sambil cincit gitu, ya kan? Woi, bos, kita kan sombong. Padahal kita harus tahu
apa yang kita miliki ini, itu adalah semua kasih karunia. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Gedung ini bisa dibangun karena kemurahannya. AC bisa dipasang karena kemurahannya. Duit dari mana bisa pasang segini banyak? Betul? Dana ke depan berapa Bu Ling? Wah, 700. Gila men. 700. 80 ke 700. Berapa ratus persen? Kalau hitung 80 ke 800 itu berapa persen? 10 kali lipat kan? Betul? 80 tambah 01 jadi 800. Tapi kita tetap percaya berkat itu bisa dari mana aja. Kalau tanya kok bisa? Ya nggak tahu. Gimana kejadiannya? Nggak ngerti. Siapa yang ngasih? Nggak tahu juga gua. Tapi tiba-tiba ada sejuk. Gimana caranya? Nggak tahu. Tuhan punya caranya sendiri. Kita lakukan bagian kita. Tuhan akan lakukan bagiannya. Teman saya kalau ketemu saya, lu hebat, gila lu. Anak lu bisa sekolah di Taiwan. Saya bisa, lu nggak tahu. Saya hidup dari iman kepada iman. Lu pikir gua banyak duit? Gua juga nggak punya duit. Kalau lu mau tahu. Tapi gua juga nggak ngerti. Semua bisa lewat dengan pertolongan Tuhan. Kalau gua punya duit, gua nggak butuh iman lagi. Kalau kita punya duit, kita perlu iman lagi nggak? Ambil persembahan? Nggak usah, pasang aja. Ngapain pakai iman segala macam? Tinggal pasang aja. Betul? Nah, justru itulah kita butuh anugerah Tuhan selalu bekerja. Dan saya selalu berdoa anugerah Tuhan selalu baru di dalam kehidupan saya. Saya nggak mau yang anugerah yang kemarin. Saya mau yang lebih dan lebih dan lebih lagi. Dan yang baru lagi. Jadi, kembali. Kita harus sadar siapa kita. Kita adalah orang benar. Setuju? Saudara dan saya adalah orang benar. Dan saudara bisa melakukan yang salah. Tapi di hadapan Tuhan, status kita adalah orang benar. Makanya ketika kita melakukan dosa, kita jatuh, kita melakukan kebodohan, kita dengan berani datang kepada tata kasih karunia. Halo, bukan menghindar. Bukan menghindar. Menghindar itu bukan solusi. Karena tidak ada yang bisa menolong kita. Kita hanya butuh kasih karunia-Nya. Anugerahnya Tuhan turun atas hidup kita. Kita nggak bisa berubah. Dan kita nggak bisa merubah orang lain. Kecuali Tuhan. Saya nggak bisa ngomong merubah istri saya. Kalau kita ngomong orang bisa berubah, nggak perlu Tuhan. Setuju nggak? Kita ngomong apapun, ngajarin apapun, ngajarin benar pun orang bisa salah ngomong. Jadi kita setiap hari butuh anugerah Tuhan. Kita bangun pagi, kita selalu bersyukur. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Hari yang spesial. Walaupun harinya lagi capek, lagi pusing, lagi kacau. Tapi terima kasih. Saudara percaya? Doa kita itu yang akan membuktikan dan membawa kita ke situ. Dan perkataan kita adalah doa kita. Jadi berkata-katalah yang baik, berkata-kata yang benar, berkata-kata yang positif. Bila kita ingin diberkati, karena perkataan kita dari mulut kita bisa keluar berkat dan kutuk. Anak nakal bodohnya minta ampun, susah amat diajar. Bener anaknya bodoh, bodohnya luar biasa, karena dikutuki bapaknya tiap hari. Nakalnya minta ampun, bener nakalnya minta ampun. Saya termasuk salah satunya. Saya nakalnya minta ampun dulu sebelum saya bertobat. Jadi kalau di badan saya ini semua banyak sambungan, leher semua nyunsep segala macam. Itu puji Tuhan, Tuhan selamatkan dan kutuk dipatahkan. Ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan, kutuk telah dipatahkan. Kristus telah menjadi kutuk karena kita. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi kalau saudara khusus
yang keluarga, jangan percaya masih ada kutuk kalau saudara sudah di dalam Kristus. Saya udah sekian tahun nih belum punya anak. Percaya, kutuk sudah tidak berlaku atas hidup saya, atas keluarga saya. Saya pasti punya keturunan. Dulu pertama kali, walaupun kami belum bertobat, anak kami yang pertama pernah hamil anggur. Itu di luar kandungan kehamilannya. Dan itu nggak bisa bertahan 3 bulan pendarahan terus. Waktu itu kita masih nggak tahu, dengan usaha ke dokter segala macam. Ketemu dokter yang tepat, dia langsung ngomong, ini nggak bisa Pak, ini tidak ada janin Pak, ini cuma kantong saja. Terus gimana solusinya dok? Harus dibuang, dikirim. Nah istri saya mulai, nanti kalau kita nggak punya anak, kita angkat anak aja. Pikiran mulai bermain, walaupun saya belum bertobat. Saya bilang enggak, ini kan hamil di luar kandungan. Saya sebagai imam, saya tetap enggak. Ada orang yang bilang pancing dulu, betul? Pancing dulu. Saya nggak percaya dengan pancingan. Emang mobil masuk angin dipancing dulu baru nanti dinyalain bisa nyala gitu. Saya nggak percaya itu. Saya tetap enggak usah. Makanya saya menikah di 1998 98 ya. Istri saya langsung gini. Saya tertuduh, bener nggak? Kalau nggak ada istri saya, kalian juga nggak tahu. Saya asal ngomong aja, liatin. Bener kan? Anak saya lahir 2000 akhir lagi, berarti kan 2 tahun. Betul? Bermasalah setahun dulu. Tahun kedua baru dapat. Masih belum bertobat, masih lihat hari baik. Bapak saya mulai cari. Nggak boleh lah jam 12 malam. Siap. Kan anak saya harus lahirnya paling telat itu nggak boleh lewat tengah malam jam 12. Kalau udah 00 lebih 01 lagi, berarti udah besok. Tanggalnya 13, nggak boleh. Karena masih punya kepercayaan yang salah. Mau nggak mau harus ikut. Betul? Ikut. Gitu. Katanya naga emas. Ya sekarang siunya apa? Siunya Yesus. Lahirnya naga emas, siunya Yesus. Bingung orang. Orang tanya saya, anakmu siunya apa? Tahu siu? Kan orang Chinese kan ada 12 siu itu. Siunya Yesus, dia bingung. Karena saya udah nggak percaya itu lagi. Halo. Karena saya hidup di dalam Kristus, kehidupan yang baru. Yang lama sudah nggak ada. Nah kembali, darah Yesus yang telah menebus kita. Saudara harus tahu saudara orang benar. Saya harus tahu saya adalah orang benar. Walaupun kadang-kadang hidup kita belum bisa 100% benar. Perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita nggak bisa benar 100%. Dan kadang banyak salahnya. Tetapi kalau kita semua jemaat Tuhan mengerti ini, kita tidak akan saling menghakimi. Jadi tubuh Kristus harus bersatu. Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Berarti semua otoritas telah diberikan kepada kita jemaatnya. Nah tapi jemaat harus mengerti, bukan saling tembak. Amin. Jemaat harus mengerti segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Berarti kita telah diberikan otoritas penuh. Fokus kita adalah apa yang telah Yesus lakukan. Dia yang tidak berbuat dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itu artinya dosa kita telah ditebus oleh darah Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu yang pertama saudara harus tahu. Bahwa saudara adalah orang benar. Seorang pendosa menjadi orang benar. Kedua, kalau dosanya sudah tidak ada, berarti iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Berarti iblis telah dikalahkan. Yang ada sekarang itu kita bukan melawan iblis, melawan tipu muslihatnya. Tipu muslihatnya. Iblis datang dengan tipu muslihat. Dia tidak punya otoritas atas hidup kita. Itu sebabnya kita bisa klaim sakit penyakit tidak berkuasa, tidak berdaulat atas hidup kita. Sakit penyakit
dalam bentuk apapun. Saudara bisa klaim itu. Kalau saudara punya penyakit apa, klaim itu. Itu kebenaran. Halo. Kebenarannya yang firman Tuhan katakan itu sakit penyakit tidak berdaulat. Karena apa? Karena semua dosa telah ditebus. Darah Yesus, bukan korban persembahan binatang. Di zaman perjanjian lama, ketika orang berdosa, dia harus melakukan korban. Motong anak domba, kambing. Ingat, ketika malaikat maut ingin datang di dalam perjanjian lama, dia harus meletakkan darah di ambang pintu, betul? Supaya malaikat maut itu lewat. Yang kelihatan ada darahnya lewat. Sekarang di dalam perjanjian baru, darah Yesus telah dicurahkan atas hidup kita. Gimana malaikat maut bisa menguasai kita? Halo. Gimana sakit penyakit bisa berdaulat atas hidup kita? Nggak mungkin, nggak bisa, dan nggak boleh. Jangan biarkan. Jadi kita harus tahu kebenaran kesehatan ilahi itu milik kita. Usia panjang itu milik kita. Saya nggak mau, dan saya nggak bakal mau. Waduh, semakin tua semakin loyo. Joshua dan Kaleb. Joshua adalah muridnya Musa, betul? Dan satu lagi Kaleb. Ketika Musa mati, sebelum itu mereka mengintai. Sama-sama mengintai, ngirim sekian 12 orang kalau nggak salah, betul? 2 orang berkata hal-hal yang baik, yang bagus. 10 orang berkata-kata yang negatif. Kita seperti belalang. Joshua bilang enggak. Negeri itu penuh dengan berkat. Nah, ini cara pandang kita, saudara. Cara pandang kita. Kita sebagai orang percaya, cara berpikirnya kita tetap harus yang benar, yang positif. Percaya dengan janji firman Tuhan. Saya adalah orang yang diberkati. Saya percaya kalau Tuhan tutup berkat yang satu, Tuhan akan membukakan pintu yang lain. Jadi tidak tergantung. Ada amin. Saudara, semua telah dilakukan di kayu salib. Saudara butuh apa? Tinggal klaim janji Tuhan. Ambil itu. Kaleb walaupun udah tua, dia bilang, saya masih muda seperti 40 tahun yang lalu, masih ingin. Wow, luar biasa. Kita harus punya iman yang besar. Iman percaya apa yang Yesus lakukan. Ambil itu. Semua hanya masalah waktu. Tapi dimulai dengan pengertian kita. Dimulai dengan perkataan kita. Dan saya selalu percaya, ketika kita sebagai tubuh Kristus, kita mengerti siapa kita, hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Itu yang Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya saudara mempunyai kehidupan, dan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Tapi kita harus punya pengertian yang benar. Semua surga telah sediakan. Halo. Maka Yesus berkata sudah selesai. Semuanya sudah selesai dia lakukan. Apa sih yang saudara butuhkan? Ketika saya lagi ngomong begini, hati saya panas. Itu pertanda Tuhan lagi bekerja sesuatu di tengah-tengah kita. Apa yang saudara butuhkan? Yang belum saudara dapatkan. Saudara butuh apa? Kesembuhan? Saudara butuh keuangan? Saudara harus mengerti prinsip kerajaan Allah. Ada amin. Tahu siapa kita di dalam Dia. Itu sangat menentukan masa depan kita. Jadi kita tahu masa depan kita seperti apa. Ke depan kita katakan itu. Tuhan, terima kasih. Saya diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih kekuatan kesehatan ilahi yang Kau berikan kepada saya. Terima kasih bahwa anugerah Engkau menyertai setiap perjalanan saya. Malaikat-Mu Tuhan selalu berkemah mengelilingi saya, memagari saya. Malapetaka tidak akan menimpa saya. Tulah tidak akan datang kepada saya. Sakit penyakit tidak berkuasa atas hidup saya. Ngomong terus. Itulah doa. Itulah doa. Mau doa yang seperti apa? Tuhan, ampuni saya. Saya berdosa, Tuhan. Itu nggak ada kekuatan. Betul nggak? Mulai rubah. Saudara akan melihat banyak mujizat akan terjadi. Kalau saudara sakit, Tuhan terima kasih. Saya percaya oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Sakit penyakit tidak berkuasa. Sakit penyakit tidak berdaulat. Karena sakit penyakit semua telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Darahnya telah menyucikan, menguduskan saya,
membenarkan saya. Saya adalah orang benar. Dan dosa tidak berkuasa, tidak berdaulat, tidak ada di dalam hidup saya. Jadi sakit penyakit lenyap dari hidup saya, tidak berkuasa atas hidup saya. Itulah doa kita. Sama ketika saya mulai mendoakan orang juga seperti itu. Harus diusir, jangan terima. Ada amin. Tapi kalau saudara masih lemah, merasa belum, Alkitab katakan, datang pada penatua, minta didoakan. Nggak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus tahu, status saya adalah orang benar. Saya orang benar, saya orang merdeka. Oh, kamu masih begini? Oh enggak, itu dulu. Mas, kamu masih nggak bertobat, mas. Masih begitu aja. Oh enggak, itu dulu. Wah, kemarin iya, kemarin, sekarang enggak. Halo. Iya, itu kemarin, itu dulu. Dulu saya bodoh, dulu saya arogan. Itu dulu. Sekarang enggak. Sekarang saya mulai mengerti. Jika engkau mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenarannya sendiri tidak bisa memerdekakan sampai kamu mengerti. Dan saya selalu berharap jemaat kita, jemaat yang sehat-sehat, jemaat yang diberkati, jemaat yang hidupnya dengan usia panjang, yang kalaupun pergi dalam keadaan sehat. Ada amin. Dan saya mau berdoa buat orang yang belum kenal Tuhan, belum pernah mengundang Yesus menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Kalau saudara ada bawa teman, ada kenal teman yang belum kenal Tuhan, saya mau doakan. Itu kunci yang pertama dan yang terutama, supaya dosanya diampuni. Yang kedua, saya akan berdoa buat saudara ada yang sakit. Yang ketiga, saya mau berdoa khusus buat orang-orang yang rindu Tuhan, yang mau hidup bagi Tuhan. Saya merasakan getaran yang di dalam hati saya itu kuat sekali. Jadi ada 3, tolong SM bantuin. Mari kita tundukkan kepala.